Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Pradita Septiani dengan NIM 19308111118. Saya dari Administrasi Bisnis 7C. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa materi dalam mata kuliah Administrasi Perkantoran. Yang pertama yaitu pengawasan administrasi perkantoran, yang kedua laporan dan rapat, materi yang ketiga yaitu organisasi dan komunikasi. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengawasan administrasi perkantoran. Pengawasan sendiri memiliki arti yaitu keseluruhan aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Lalu terdapat pengertian administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengawasan administrasi perkantoran. Yang pertama terdapat meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi, meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai, dan yang terakhir yaitu menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai. Selanjutnya yaitu manfaat dari pengawasan administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Yang kedua, menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi. Yang ketiga yaitu membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat unsur. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang diawasi, yang kedua identifikasi hasil yang diharapkan, yang ketiga pengukuran kinerja, dan yang terakhir yaitu aplikasi tindakan pembenahan. Adapun teknik pengawasan dalam administrasi perkantoran, yang pertama yaitu inspeksi total, yang kedua pengontrolan kualitas dan statistik, yang ketiga pengecekan pada area tertentu, dan yang terakhir yaitu kesalahan nihil. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi nomor 2 yaitu laporan dan rapat. Yang pertama yaitu pengertian mengenai laporan. Laporan sendiri adalah suatu dokumen sebagai hasil serangkaian kegiatan mencari dan menyajikan informasi suatu hal tertentu. Tujuan dari laporan ini atau pelaporan manajerial ialah mengembangkan manajemen dalam suatu organisasi harus berjalan dalam kaitan dengan tujuan-tujuan, ukuran baku, dan anggaran-anggaran, tidak dalam kaitan pengawasan dari atas. Jenis laporan. Yang pertama, dari segi isi. Dari segi isi, laporan terdapat beberapa. Yang pertama, laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisis, laporan pertanggungjawaban yang harus dan selalu ada di perusahaan manapun, dan yang terakhir yaitu laporan kelayakan. Lalu yang kedua, jenis laporan dari segi pembuatannya, yaitu laporan rutin dan laporan khusus. Biasanya laporan rutin biasa dibuat per hari oleh staf-staf dalam suatu perusahaan. Lalu selanjutnya dari segi penyampaiannya, laporan lisan berupa perkataan, misalkan laporan kepada atasan. Dan yang kedua laporan tertulis yaitu seperti dokumen-dokumen. Lalu selanjutnya terdapat dari sumber informasinya. Yang pertama yaitu laporan dan sumber informasi primer, di mana informasi primer ini langsung didapatkan dari yang bersangkutan atau dari narasumber utama. Lalu yang kedua laporan dan sumber informasi sekunder, yang dimana laporan ini biasanya didapatkan dari pihak kedua atau pihak ketiga. Nah, selanjutnya terdapat pengertian dari rapat. Rapat atau meeting dalam bahasa Inggris adalah pertemuan sejumlah orang atau kelompok guna membicarakan atau membahas suatu hal atau permasalahan dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Rapat merupakan alat komunikasi langsung antara pimpinan dengan staf dalam sebuah organisasi perusahaan. Tujuan rapat adalah memecahkan masalah, menyampaikan informasi, mendorong peserta rapat berpartisipasi pada masalah yang dibahas, dan menciptakan koordinasi yang baik antara pemimpin dengan staf. Terdapat beberapa macam rapat yang ditinjau dari tujuannya, yaitu rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, rapat sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama, rapat formal, yang kedua, rapat informal, yang ketiga, rapat terbuka, dan yang keempat, rapat tertutup. Lalu selanjutnya ditinjau dari jangka waktunya. Terdapat rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Lalu yang terakhir terdapat ditinjau dari frekuensinya, yaitu rapat rutin dan rapat insidental. Nah, tipe-tipe peserta rapat. Yang pertama, pemberi informasi, pemberi semangat, inisiatif, pemersatu, penyerang, perantara, dan pendengar. Lalu terdapat fungsi dari peserta rapat itu sendiri, yang dimana satu sebagai pemberi pendapat, yang kedua sebagai pemberi data, yang ketiga sebagai perumusan kesimpulan, yang keempat sebagai pembantu pimpinan seperti membantu menyiapkan materi, membantu menyiapkan ruangan rapat, membantu untuk notulensi, lalu penerima hasil keputusan dari hasil rapat tersebut. Lalu selanjutnya terdapat notulensi rapat, di mana notulensi ini sangat-sangat diperlukan dan harus wajib dilakukan pada saat rapat berlangsung. Notulen atau notulis sendiri bermakna sebagai catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Pengertian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana sih rapat yang efisien dan efektif itu? Rapat yang efektif dan efisien tercapai apabila tujuan rapat yang telah ditetapkan mampu untuk tercapai. Agar dapat menyelenggarakan rapat yang efektif dan efisien, dibutuhkan manajemen rapat yang baik. Manajemen rapat yang baik itu seperti rundown acara rapat dari awal sampai terakhir itu berurutan sehingga tidak tumpang tindih satu sama lain, dan audiens yang berada di ruang rapat tersebut itu tidak membuat forum di dalam forum, sehingga rapat sendiri akan berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu kita masuk ke materi nomor 3, yaitu organisasi dan komunikasi. Organisasi sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, prokja yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta mendaftar anggota yang secara terperinci. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota, dan keberhasilan serta mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sendiri memiliki beberapa manfaat menurut Profesor Dr. Husaini Husman MPD MT, yaitu teratasinya keterbatasan untuk mencapai tujuan karena ditanggung bersama anggota organisasi, tersedianya wadah atau tempat berorganisasi, tersedianya wadah berkomunikasi intern dan ekstern organisasi, mensinergikan anggota organisasi, mendapatkan legitimasi hukum organisasi formal, suara organisasi lebih diperhatikan daripada suara pribadi, memenuhi kebutuhan sebagai pemimpin bagi yang ingin berkuasa. Adapun unsur-unsur dari organisasi yaitu anggota, kerjasama, tujuan, lingkungan, komunikasi, dan peralatan. Lalu ciri-ciri organisasi yaitu mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama dari sekelompok orang, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi menurut Carl E. Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan atau biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau communicate. Tujuan suatu komunikasi dilakukan yaitu untuk menyampaikan informasi to inform, mendidik to educate,
menghibur to entertain, dan untuk memengaruhi to influence. Komunikasi organisasi sendiri, menurut Frank Jeffkins, mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal serta eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang berfokus pada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Fungsi komunikasi organisasi yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.